Baik, rekan-rekan pers sekalian selamat malam. Saya berharap kita semua di hari ini masih tetap dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan situasi terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika. Pasar sentral ini jumlah orang yang diperiksa tadi siang itu 158 dengan kami menemukan 5 orang yang dinyatakan positif antibodinya. Dan 5 orang ini merupakan adalah ibu-ibu pedagang atau para pedagang yang bukan asli Papua. Kemudian kami sudah meminta nomor kontaknya, mereka juga telah mengisi lembar persetujuan untuk dipantau. Kalau di Pasar Mama Papua sendiri, tadi dari sejumlah Mama Papua yang baru bisa diperiksa, yang bersedia diperiksa itu baru berjumlah 8 orang. Sementara kalau ada di wilayah Pasar Ikan itu berjumlahnya ada 54 orang. Nah, Pasar Ikan dan Pasar Mama Papua ini tidak kita temukan yang positif. Respon pedagang bagus sekali, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu para pedagang di Pasar Sentral Timika yang mana sudah boleh memberikan contoh. Saya pikir selama 2 hari ini para pedagang di Pasar Sentral di Kota Timika ini juga menerima petugas dengan baik, dan saya pikir ini salah satu langkah maju, yaitu bagaimana memastikan para pedagang kita yang ada di Pasar Sentral yang tetap masih berjualan, tetapi mereka tahu kondisi kesehatannya, dan mereka juga menggunakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker. Tadi juga kami sama-sama dengan rekan-rekan dari Okia, mereka membagikan masker lebih kurang ada 200 masker kepada para pedagang di pasar, baik para pedagang Mama Papua maupun pedagang yang non-Papua. Demikian, Bu Titin. Sebagaimana yang sudah dirilis oleh tim gugus tugas pengendalian COVID-19 di Provinsi Papua, bahwa telah diumumkan di hari ini ada penambahan kasus positif yang terkonfirmasi dengan PCR sebanyak 8 kasus, yaitu 1 kasus dari Rumah Sakit Tembagapura dengan tanggal penerimaan sampel dan juga tanggal pemeriksaan serta pelaporannya adalah kemarin tanggal 21 Mei, itu adalah 1 kasus, sedangkan untuk 17 kasus baru berasal dari RSUD Mimika. Untuk diketahui 17 kasus baru yang dilaporkan itu adalah tanggal pengiriman sampel yang diterima di Balai Laboratorium di Puslit Bankes Provinsi Papua pada tanggal 16 Mei dan baru disampaikan kemarin tanggal 21 Mei, dan hari ini kami mengumumkan. Dan dengan demikian secara keseluruhan dengan bertambahnya 18 kasus terkonfirmasi positif, 1 dari Rumah Sakit Tembagapura dan 17 dari RSUD Mimika, maka kumulatif kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika per hari ini berjumlah 183 kasus. Dari 183 kasus tersebut, perlu kami sampaikan bahwa di hari ini ada 17 pasien yang dinyatakan sembuh, yaitu dari Rumah Sakit Tembagapura sebanyak 12 orang pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh, dan di RSUD Mimika sebanyak 5 orang. Sehingga secara keseluruhan sampai hari ini total pasien sembuh adalah berjumlah 66 orang, sedangkan pasien yang dinyatakan meninggal dunia berjumlah 4 orang. Maka dengan demikian, pasien aktif yang masih dirawat atau diisolasi oleh tim medis per hari ini 22 Mei berjumlah 113 orang, di mana 22 orang itu sedang ditangani oleh tim medis di RSUD Mimika, kemudian di shelter
yang merupakan satelit dari RSUD Mimika sebanyak 15 orang, dan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat berjumlah 3 orang, kemudian di Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 63 orang. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan, jumlah pasien yang dirawat di RSUD Mimika secara keseluruhan adalah berjumlah 47 orang. 47 orang, kemudian di RSMM 3 orang, dan Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 63 orang, sehingga total pasien COVID-19 yang masih ditangani oleh tim medis di 3 rumah sakit ini berjumlah 113 orang. Teman-teman sekalian, untuk pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh dengan jumlah 17 orang, itu terbanyak ada di Rumah Sakit Tembagapura, sementara untuk pasien dari RSUD Mimika berjumlah 5 orang, dan kami pikir ini adalah dukungan dari masyarakat Kabupaten Mimika, kemudian kerja keras dari tim medis yang ada di RSUD Mimika maupun di Rumah Sakit Tembagapura. Maka kami akan menyampaikan nama-nama 17 pasien yang dinyatakan sembuh, yaitu yang pertama pasien dari RSUD Mimika ada 5 orang, yaitu kasus 014 dengan inisial RNM, wanita atau perempuan usia 54 tahun, beralamatkan di Kelurahan Inauga, Distrik Wania. Kemudian kasus 023 dengan inisial LTB, perempuan usia 30 tahun, dengan alamat Kelurahan Inauga, Distrik Wania. Kemudian kasus 027 dengan inisial KTD, laki-laki usia 30 tahun di Kelurahan Inauga, Distrik Wania. Yang berikut adalah kasus 030, inisial FDS, perempuan usia 52 tahun, Kelurahan Kamorojaya, Distrik Wania. Yang berikut adalah kasus 065, inisial ADF, laki-laki usia 39 tahun, beralamatkan Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania. Itu tadi 5 orang pasien COVID-19 yang hari ini dinyatakan sembuh oleh tim medis di RSUD Mimika. Kami menyampaikan banyak terima kasih buat tim medis di RSUD Mimika yang sudah bekerja keras untuk mengobati para pasien yang selama ini sudah ditangani secara baik. Yang berikut tim pers, kami akan melanjutkan menyampaikan daftar nama pasien yang dinyatakan sembuh dari Rumah Sakit Tembagapura, yaitu kasus 047 laki-laki 41 tahun. Kemudian kasus 061 inisial TWD, laki-laki 49 tahun. Kemudian kasus 063 YHN, laki-laki usia 45 tahun. Yang berikut 064 inisial MNN, laki-laki 57 tahun. Kemudian kasus 070 dengan inisial KSW, laki-laki usia 44 tahun. 074 inisial WTH, laki-laki 51 tahun. Kemudian kasus 078 LKT, laki-laki
usia 53 tahun. Yang berikut kasus 080 SYS, laki-laki usia 68 tahun. Yang berikut kasus 092 NGM, laki-laki usia 46 tahun. Yang berikut kasus 094 dengan inisial SKN, laki-laki usia 44 tahun. Kemudian kasus 098 HRS, laki-laki 49 tahun. Yang berikut adalah, atau yang terakhir, kasus 102 BSH, laki-laki usia 47 tahun. Para tim pers sekalian, saya pikir dengan 12 orang yang dinyatakan sembuh oleh tim medis di Rumah Sakit Tembagapura, ini merupakan bukti nyata kerja keras dari tim medis di Rumah Sakit Tembagapura. Oleh karena itu kami menyampaikan atas nama tim gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika, kami menyampaikan banyak terima kasih buat tim medis di Rumah Sakit Tembagapura maupun tim medis di RSUD Mimika, dan juga tim medis yang sedang bekerja juga untuk menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Tentu saja dengan data yang sudah kami sampaikan ini, maka dalam 3 hari terakhir Kabupaten Mimika, kalau kita lihat dari laporan tim gugus tugas percepatan pengendalian penanganan COVID-19 Provinsi Papua, jika pada beberapa bulan lalu sampai 3 hari kemarin, Kabupaten Mimika itu ada pada urutan pertama. Namun, sudah dalam beberapa hari terakhir, Kabupaten Mimika sudah berada pada urutan kedua dari 568 kasus, di mana kasus tertinggi saat ini di Provinsi Papua adalah Kota Jayapura. Dan yang bisa kita lihat juga bahwa sampai hari ini berdasarkan laporan tim gugus tugas Provinsi Papua, Kabupaten Mimika adalah kabupaten dengan jumlah pasien COVID-19 yang sembuh. Saya pikir ini adalah gambaran di mana tim gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Kabupaten Mimika bekerja dengan sungguh-sungguh, terutama para tim medis yang ada di rumah sakit. Kami juga perlu menyampaikan bahwa dari kasus baru yang ditemukan sebanyak 18 kasus, dari RSUD Mimika sebanyak 17 kasus, di mana 16 kasus itu adalah berdasarkan hasil kontak tracing dari kasus-kasus yang sebelumnya, yaitu yang pertama kami akan bacakan kasus 166, inisial MSS, perempuan usia 17 tahun, yang beralamatkan di Jalan Samratulangi, Kelurahan Inauga, Distrik Wania. Pasien ini memiliki kontak erat dengan kasus 004 SYR. Kemudian kasus yang kedua hari ini adalah kasus dengan kode 167 dengan inisial JNS, laki-laki usia 9 tahun, yang beralamatkan di Jalan Anggrek, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, yang juga merupakan kontak erat dengan kasus 011 inisial RMS. Yang berikut kasus 168 dengan inisial AGS, laki-laki usia 11 tahun, beralamatkan juga di Jalan Anggrek,
Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, yang juga merupakan kontak erat dari kasus 011 RMS. Yang berikut adalah kasus 169 dengan inisial IVM, laki-laki usia 21 tahun, dengan alamat Jalan Hasanuddin, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania. Kasus ini memiliki kontak erat dengan kontak kasus 026 yang inisialnya adalah VSL. Yang berikut adalah kasus 170 dengan inisial FSM, perempuan usia 29 tahun, dengan alamat Jalan Cendrawasih SP2, yang mana beralamatkan di Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, yang mempunyai hubungan atau kontak erat dengan kasus 002 dengan inisial YTM. Kemudian kasus 171 dengan inisial VMT, perempuan usia 27 tahun, beralamatkan di Jalan Cendrawasih, Distrik Mimika Baru. Ini merupakan kontak dari kasus 130 inisial NCS. Yang berikut 172, kasus 172 dengan inisial RLK, perempuan usia 48 tahun, dengan alamat Jalan C. Hatubun, Kelurahan Kuamki, Distrik Mimika Baru. Ini merupakan salah satu petugas kesehatan di salah satu puskesmas. Tim penyelidikan epidemiologi akan melakukan pencarian riwayat kontak dengan kasus-kasus yang ada, karena pada kasus ini kami belum tahu memiliki hubungan erat dengan kontak kasus yang terkonfirmasi dengan kode kasus yang mana. Yang berikut adalah kasus 173 dengan inisial IDK. Ini merupakan tercatat sebagai kasus termuda, paling muda usianya di antara 183 kasus yang ada di Kabupaten Mimika. Laki-laki usia 6 bulan dengan alamat Jalan Sunan Muria di Kelurahan Karangsenang, Distrik Kuala Kencana. Bayi ini merupakan kontak erat dari kasus 089 inisial MSF. Yang berikut adalah kasus 174 dengan inisial VNL, perempuan usia 18 tahun, Jalan Imam Bonjol, di Kelurahan Karangsenang, Distrik Kuala Kencana, yang merupakan kontak erat dengan kasus sebelumnya yaitu 044 ARL. Yang berikut kasus 175 dengan inisial MPT, laki-laki usia 30 tahun, beralamatkan di wilayah Basecamp, Distrik Mimika Baru, Kelurahan Kuamki. Kasus 175 ini merupakan kontak erat kasus dengan kasus 115 inisial WWK, kemudian kasus 116 MRZ, kasus 117 AHH, dan terakhir kasus 118 NNR. Yang berikut adalah kasus 176 dengan inisial FNR, perempuan usia 46 tahun yang beralamatkan di Jalan Baru, Kelurahan Kuamki, Distrik Mimika Baru, yang merupakan kontak erat dengan kasus 030 FDS inisialnya. Kemudian yang berikut kasus 177 dengan inisial JSL, laki-laki 30 tahun, dengan alamat SP3, Kelurahan Karangsenang, Distrik Kuala Kencana, yang juga merupakan kontak erat dengan kasus 044 ARL. Kemudian kasus 178
dengan inisial ARN, perempuan usia 27 tahun yang beralamatkan Nawaripi di Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania. Ini juga merupakan petugas yang nanti akan kami coba cari tahu kontak erat dengan kasus yang mana. Demikian pula dengan kasus 179 HMY yang beralamatkan Jalan Pendidikan, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, dan sama miripnya dengan kasus 180 KRB perempuan usia 25 tahun yang beralamatkan di Jalan Kuala Kencana, di Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana. Kemudian yang berikut kasus 181 RVD adalah laki-laki 26 tahun di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru. Ini juga merupakan satu kelompok dengan kasus 178, 179, 180. Ini petugas penyelidikan epidemiologi akan melakukan penggalian informasi dan sekaligus tracing kontak terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan keempat kasus ini. Kemudian ada satu kasus yaitu 182 dengan inisial ATK. Ini merupakan pasien yang sedang menjalani perawatan rawat jalan di RSUD Mimika. Dan yang terakhir kasus 183 dengan inisial SRD. Ini berasal dari Rumah Sakit Tembagapura, laki-laki usia 50 tahun. Tim pers sekalian, kalau kita lihat kasus demi kasus yang kita temukan dalam 1 bulan terakhir ini, hampir sebagian besar adalah hasil tracing kontak. Dan dengan demikian, kami coba akan nanti dengan tim RSUD Mimika maupun tim RSMM untuk mendiskusikan pelacakan kasus kontak, kemudian bagaimana deteksi lebih awal, yaitu apakah nanti kami akan lakukan melalui tes cepat antibodi ataukah untuk mempercepat penegakan diagnosa dan juga pengobatan serta isolasi. Alangkah baiknya dipertimbangkan untuk akan dilakukan rujukan untuk langsung melakukan pemeriksaan swab dengan PCR. Saya pikir di minggu depan dengan ketersediaan 2 mesin PCR, yaitu satu di Klinik Kuala Kencana dan juga satu di RSUD Mimika, maka di minggu depan pelayanan atau deteksi kasus untuk pasien-pasien yang diduga COVID maupun pasien yang sudah terkonfirmasi dengan pemeriksaan real-time PCR akan lebih cepat dideteksi kemudian diobati. Yang cukup menarik pada kesempatan ini adalah jika di bulan Maret itu hanya 1 kelurahan, namun kalau kita lihat perkembangan kasus sejak ditemukannya pada akhir Maret lalu dan hingga malam ini kalau kita bandingkan, maka sebenarnya sudah 11% kelurahan atau kampung yang merupakan wilayah yang bisa dikatakan sebagai wilayah tertular. Kita bisa lihat di Kelurahan Mimika Baru dari 14 kelurahan yang ada, 10 kelurahan dilaporkan terjadi penambahan kasus yang terus signifikan, bahkan ada dari 10 kelurahan di mana ditemukan kasus COVID-19 positif, ada 2 kelurahan yang dinyatakan sebagai zona merah, yaitu Kebun Siri dan juga Kelurahan Kuamki. Kebun Siri kita tahu bahwa merupakan kelurahan dengan jumlah kasus yang tertinggi di wilayah Distrik Mimika Baru, yaitu 10 kasus, sementara di Kuamki 8 kasus. Sementara di Distrik Wania, dari 7 kelurahan ada 4 yang dinyatakan adanya kasus di Distrik Wania dengan 2 zona merah, yaitu Kamorojaya, yaitu sebanyak 13 kasus yang terkonfirmasi positif,
Kemudian Kelurahan Inauga dengan 11 kasus yang positif. Selain distrik Mimika Baru, Wania, Tembagapura dengan 115 kasus di Kelurahan Tembagapura, ini merupakan kelurahan yang paling tinggi distribusi kasus, penemuan kasus yang ditemukan jika kita lihat menurut distrik. Sementara sampai malam hari ini distrik yang masih tetap berwarna kuning, yaitu distrik Kuala Kencana, namun memang harus kita tetap berhati-hati untuk bagaimana jumlah kasus di wilayah ini tidak meningkat. Demikian pula di Mampurjaya dan wilayah-wilayah lain. Supaya zona hijau tetap hijau, zona kuning bisa kembali menjadi hijau, kuncinya hanya tetap tinggal di rumah. Stay at home, kemudian jika keluar rumah, maka pergunakanlah masker, dan jangan lupa mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dengan di bawah air mengalir. Teman-teman pers, gambaran terkait dengan penemuan kasus COVID-19 di hari ini, kami juga akan menyampaikan bahwa di hari ini jumlah PDP, pasien dalam perawatan yang baru ditemukan dan dilaporkan kepada tim gugus, yaitu sebanyak 4 status PDP atau 4 orang dari Rumah Sakit Tembagapura, 2 orang, dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat ada 2 orang. Sehingga total PDP hingga saat ini berjumlah 88 orang. Kami laporkan bahwa di hari ini ada 1 orang PDP yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa perawatan. Dan perlu diketahui, dari 88 PDP ini, 77 sedang dirawat di rumah sakit, yaitu di RSUD Mimika ada 2 orang, Rumah Sakit Tembagapura ada 60 orang, dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat berjumlah 15 orang. Sementara untuk ODP, di hari ini ada 43 orang yang ditetapkan statusnya sebagai ODP, yaitu dari Puskesmas Pasar Sentral sebanyak 13 orang, Puskesmas Wania sebanyak 1 orang, dan berdasarkan hasil tracing kontak pada kegiatan pembatasan sosial diperketat dan diperluas hari kemarin sebanyak 29 orang. Maka dengan demikian jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sampai hari ini sebanyak 463 orang, di mana 6 orang sedang melakukan isolasi, yaitu 4 orang di shelter, 1 di RSUD Mimika, dan 1 di Rumah Sakit Tembagapura. Tim pers hari ini juga ada 18 ODP yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan. Yang terakhir adalah OTG orang tanpa gejala. Di hari ini, OTG baru yang dilaporkan oleh Public Safety Center 119 berjumlah 5 orang. Sehingga secara keseluruhan total OTG di Kabupaten Mimika sampai hari ini berjumlah 627 orang. Dari 627 orang ini, 11 orang sedang diisolasi, terdiri dari 8 orang ada di shelter, 3 orang ada di Rumah Sakit Kasih Herlina. Dan yang sangat membanggakan, di hari ini juga ada 27 OTG yang dinyatakan sehat. Tim pers, kalau kita lihat jumlah OTG dibandingkan minggu lalu dengan minggu ini, pada minggu ini jumlah OTG itu tersisa 600 atau hampir lebih dari 300 orang yang sudah dinyatakan sehat dan selesai masa pemantauan. Demikian pula juga dengan ODP. PDP pun kalau kita lihat dari minggu-minggu sebelumnya berjumlah di atas 100 orang, tetapi di dalam 2-3 hari terakhir berjumlah
sampai malam ini hanya 88 orang. Kami pikir dengan adanya mesin PCR di 2 wilayah, maka PDP, OTG, dan ODP akan lebih cepat untuk ditangani, terutama untuk dilakukan swab dan dilanjutkan untuk pemeriksaan PCR. Dan yang terakhir, para rekan pers, pada pelaksanaan PSDD, pembatasan sosial diperketat dan diperluas, di hari kedua ini perlu kami laporkan bahwa salah satu giat yang terintegrasi di dalam tim PSDD yang dipimpin oleh Pak Kapolres, Mimika, dan Pak Dandim, 1710 tim Mimika, terjaring 181 orang yang mengikuti pemeriksaan antibodi, di mana dari 181 orang, 17 orang dinyatakan positif. Sehingga sebagaimana yang kemarin malam kami sampaikan, jika kemarin malam itu ada 405, tetapi di hari kedua ada 181, jadi turun 3 kali lebih rendah dibandingkan hari pertama, dan kami sangat berharap di besok hari paling tidak harus di bawah angka 100. Jadi pelaku perjalanan tidak lagi melakukan aktivitas di jam-jam mulai dari jam 14.00 sampai jam 6 subuh. Dari 181 orang hari ini yang diperiksa pada saat masa PSDD diberlakukan, ditemukan 17 orang positif rapid test, dan kemudian 8 orang sudah diisolasi di shelter yang disiapkan oleh tim gugus tugas Kabupaten Mimika, dan 9 orang melakukan isolasi mandiri. Akhir kata, saya ingin mengajak seluruh penduduk Kota Timika untuk mendukung program tim gugus tugas pengendalian, percepatan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika. Kami pikir jika mau menghentikan penyebaran COVID-19 di Mimika, maka tetap kita harus tinggal di rumah. Kemudian, yang kedua, jangan melakukan aktivitas pada jam-jam yang sudah dilarang, karena nanti pasti akan terkena sanksi. Pulang secepatnya sebelum pukul 14, dan sangat baik tetap mematuhi aturan lalu lintas, mematuhi protokol kesehatan di era pelaksanaan PSDD atau pembatasan sosial diperketat dan diperluas. Kami pikir itu. Terima kasih untuk rekan-rekan pers, terima kasih untuk tim Diskominfo Kabupaten Mimika yang senantiasa bersama-sama dengan kita memfasilitasi kita untuk video conference menyampaikan situasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Pertama, kami melihat dari peningkatan kasus virus corona di Kabupaten Mimika semakin meningkat. Sehingga instruksi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika kepada tim PE, kami sudah melakukan kegiatan rapid test massal di 2 titik, yaitu Pasar Sentral dan Pasar SP2. Mengapa dilakukan ke 2 titik ini? Karena banyak pengunjung dan penjual itu semakin meningkat di tiap 2 titik ini, sehingga peningkatan penyebaran kasus virus juga akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, kegiatan hari ini kita melakukan rapid test massal kepada penjual. Dengan setelah kita sudah rapid test, mereka yang sudah positif akan dilakukan isolasi langsung ke shelter. Jadi kami sudah di Pasar Sentral ini kami sudah siapkan 3 titik khusus untuk di mana mama Papua yang sedang jual. Kita rapid test. Setelah itu kalau sudah positif kita arahkan langsung ke shelter. Seperti itu. Hal ini kita lakukan ini karena dari pemerintah Kabupaten Mimika sudah memberikan instruksi bahwa tanggal 21 bulan Mei tahun 2020 itu sudah pembatasan skala besar terkait tentang pencegahan dan pengendalian
dan penanggulangan COVID di Kabupaten Mimika. Yang kami lakukan ini supaya mama-mama Papua, mama-mama pendatang, dan bapak-bapak pendatang, bapak-bapak Papua mohon kerjasamanya. Bagaimana selama 14 hari ini harus tetap di rumah untuk melakukan aktivitasnya di rumah. Sehingga dengan kerjasama kami ini, bagaimana sama-sama kita menurunkan virus corona yang melanda di kabupaten ini. Ya, itu kerjasama. Mama-mama, bapak-bapak harus jaga kami. Dan kami juga jaga bapak-bapak, mama-mama di kabupaten ini. Kita sama-sama memberantas virus corona ini sehingga kita bisa bebas bekerja, bebas beraktivitas ke depan. Ini harapan kami bersama. Jadi kerjasama tim kami sangat mengharapkannya.